ingin bisa pensiun dengan indahnya. Ya, saya sudah mempunyai saluran keuangan, pipa keuangan yang sudah berjalan. Nah, untuk mencapai impian itu saya harus memulainya dari sekarang. Tapi kalau penghasilan saya cuma pas-pasan aja, tentu jauh sekali ya. Makanya malam ini kita berkumpul di sini, kita akan mendengarkan trik-trik yang bagaimana caranya kita bisa sukses dengan penghasilan di atas 10 juta. Pasti Bapak Ibu mau ya. Jadi kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Selamat malam Bu Selvi. Bu Selvi dari Kupang NTT. Selamat malam Bu Ratna dari Karimun juga. Kemudian Bu Yuni dari Malang. Wah, ini kita sudah berkumpul. Kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga semua ini. Tapi mau sukses di bisnisnya masing-masing dengan penghasilan yang luar biasa pula. Mungkin ada lagi, mungkin ada yang mau mengingatkan temannya atau saudaranya yang boleh bergabung malam ini. Kita akan bersama-sama mencari dan mau belajar mengenai trik-trik bagaimana kita bisa menghasilkan income itu di atas 10 juta. Pasti Bapak Ibu mau ya. Nah, tema webinar kita malam ini cara memakai AI untuk melejitkan omset dan menaikkan interaksi di sosmed. Kalau dulu saya pun tidak mengerti apa itu AI, tapi semakin berjalannya waktu, mau nggak mau kita harus belajar. Masa kita kalah sama anak-anak sekolah yang sudah memakai gadget yang canggih, tapi kadang-kadang mereka pun kan nggak mengerti bagaimana caranya mengoptimalkan pemakaian gadget. Nah, malam ini saya juga kepingin belajar, mau belajar bagaimana bisa memakai AI asal penghasilan saya itu bisa lebih dari 10 juta dan impian-impian saya besok itu kalau saya pensiun, saya bisa pensiun dengan indahnya karena penghasilannya sudah mulai berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, webinar malam ini akan dipandu oleh seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Sudah menghasilkan income puluhan juta per bulan. Padahal bisnisnya cuma dari rumah saja. Sambil ngomong anaknya sudah, putranya sudah 3. Tapi ibu ini luar biasa juga. Dengan menguasai strategi digital marketing dan memanfaatkan AI, beliau kini siap membagikan rahasianya untuk mencetak banyak agen yang income-nya 8 digit. Siapa yang tertarik ini? Sepertinya ibu-ibu di sini tertarik semua ya. Ada lagi nih, oh ada bapaknya satu, Pak Himawan, selamat malam. Wah, jadi bapaknya ini jadi primadona malam ini. Beliau memiliki visi untuk mencetak 1.000 entrepreneur yang memiliki penghasilan minimal 10 juta per bulan. Apa aja sih yang mau kita pelajari malam ini? Nah, ada bermacam-macam. Bagaimana cara memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan bisnis online Bapak Ibu semua. Kemudian ada strategi digital marketing yang mana sudah terbukti menarik perhatian dan meningkatkan interaksi di sosial media. Ada lagi masih langkah-langkah mudah untuk melejitkan omset dengan bantuan teknologi. Nah, masih ada satu lagi. Bagaimana memulai perjalanan Anda menjadi salah satu 1.000 entrepreneur sukses dengan penghasilan minimal 10 juta per bulan. Pastikan Bapak Ibu malam ini menjadi salah satunya. Pasti ya, kita akan belajar bersama-sama. Baik, tanpa berlama-lama dan mungkin Bapak Ibu sudah penasaran juga, mari kita belajar, sudah disiapkan kertas dan penanya, kita akan mencatat hal-hal yang penting. Sepertinya kalau dengan mencatat kita lebih hafal ya, apalagi sudah ibu-ibu atau mak-mak yang di rumah. Oke, kami undang Ibu Jen Kristina dari Malang. Selamat malam Bu Jen. Selamat malam, Bu Ya Bu Jen, Renata. silakan. Ya, Ya, terima kita kasih sudah ya menunggu. sudah membantu Ya, saya hari ini. silakan. Ya Oke. Ibu, silakan. Iya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Sebagian saya kenal, sebagian belum kenal ya. Berapa banyak yang baru pertama kali ketemu saya di Zoom? Pertama kali ketemu saya di Zoom, boleh ketik angka 1 enggak?
supaya saya melihat ya berapa banyak sih. Oke, tim ini oke, Bu Berliana ya. Wah, dari timnya RCI. Bukan RCTI ya, Bu. Oke, oh ada beberapa. Oh, Bu Ani ini ngapain nih satu? Oke, yang baru pertama kali ketemu saya di Zoom ya, satunya ya. Oke, iya. Terima kasih. Jadi saya bisa tahu bahwa saya ternyata tidak terlalu terkenal ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu tapi pakai slide ya, biar keren. Iya, kelihatan dari sana Bapak Ibu. Ada bapaknya soalnya saya harus Sudah, Bu menyapa Jen. ada bapaknya loh ini. Kelihatannya Bu. Sudah, jelas, sudah. Oke, Oke, jelas. terima kasih. Ya, karena temanya AI, kita ber-AI dulu ya di slide-nya ya. Ya, perkenalkan nama saya Jane. Saya adalah seorang pebisnis yang bergerak di bidang kesehatan, minyak obat, namanya Faras. Ya, saya seorang leader di Faras dengan income yang sudah sangat baik. Beberapa bulan ini stabil di angka 50 juta per bulan ya. Dan saya mengerjakan bisnis saya ini hampir 95% memang bisnis online gitu ya. Karena saya dari dulu ingin punya pekerjaan, dulu nggak mikir bisnis ya, pekerjaan yang bisa saya kerjakan dari rumah sehingga saya itu bisa fokus mengurus anak-anak saya gitu ya. Berapa banyak yang ingin juga memiliki keinginan seperti saya. Jadi ingin kerja dari rumah itu karena kita tahu kita itu seorang ibu yang tidak bisa digantikan gitu ya. Sehingga kita mau berkomitmen, kita mengerjakan bisnis dari rumah. Berapa banyak yang ingin belajar bisnis online karena memang tujuannya adalah ingin membesarkan anak dengan tangannya sendiri. Boleh katakan saya, ya, iya. Nanti ya Bu Ratna saya jelaskan pasti ya. Oke ya. Berapa banyak yang ingin mengerjakan bisnisnya dari rumah karena ingin eh, membesarkan anak-anak sendiri atau menjadi ibu rumah tangga begitu ya seperti saya gitu supaya saya tahu begitu. Karena kita itu perlu berangkat dari akhir ya. Saya tadi cerita di Facebook saya itu karena dari muda sebelum menikah itu ingin sekali mengerjakan bisnis dari rumah. Kenapa? Yes, ini cerita ada luka sedikit ya. Jadi papa mama saya itu buka toko dan buka tokonya itu mulai pagi ya. Mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sehingga saya itu jarang ketemu papa mama. Jadi ini dalam tanda kutip kayak dendam ya. Saya ingin suatu hari saya buka usaha yang saya kerjakan dari rumah gitu. Anak-anak pun saya kasih tahu, anak perempuan saya gimana pun kalau kamu nanti cari pekerjaan, cari yang kamu bisa mengerjakan dari rumah. Gimana gimana kodratmu itu nanti jadi ibu rumah tangga dan seorang anak itu tidak bisa digantikan dididik oleh suster. Saya dulu pakai suster ya, tapi tidak bisa digantikan. Sehingga memang saya waktu itu ketika kehilangan suster, Tuhan mengambil gitu ya. Saya tahu diri. Berarti Tuhan tidak pingin saya didik anak saya pakai suster. Jadi saya ambil alih, saya tidak pakai suster sama sekali dengan kesibukan kerepotan yang luar biasa. Dengan balita saya mengerjakan bisnis online. Ya, itu cerita dari saya ya. Jadi memang saya sangat ingin semuanya pekerjaan itu saya kerjakan dari rumah. Dulu pernah buka toko kue kering, saya bikinin sistemnya. Kemudian bangkrut ya. Khusus komputer juga dulu ngelesi door to door dari rumah ke rumah. Kemudian akhirnya saya memutuskan buka kursus komputer supaya di rumah gitu ya. Kemudian akhirnya saya buka bisnis online, sempat barang unik berkembang baik, kemudian hancur harga di marketplace dan saya ikut kolaps ya waktu itu sebelum ketemu bisnis saya yang sekarang ini gitu ya. Jadi terlunta-lunta mencari pekerjaan itu setengah mati buat saya. Jadi ketika nemu bisnis yang ternyata bisa dikerjakan secara online tuh saya bersyukur sekali, luar biasa. Dulu impian saya paling cuma 18 sampai 20 juta per bulan dapatnya, tapi ternyata Tuhan berkati lebih begitu ya. Nanti saya intipin kalau ada yang mau mengintip
bonus saya ya dari berbisnis online ya, itu memang besar sekali. Nah, jadi saya memiliki income yang sudah cukup baik di perusahaan sebelumnya, dan saya ini sekarang baru saja ini ya mengembangkan sebuah bisnis baru di bidang produk digital. Karena saya itu merasakan nikmatnya bekerja dari rumah, bisa ngelihati anak saya. Kalau saya capek, saya bisa cium-cium anak saya. Saya merasakan nikmatnya itu, dan income saya sangat besar. Gitu. Jadi saya itu setelah yang lalu itu dapat, saya kan punya impian waktu itu dapat mobil ya. Saya dikasih mobil dari Faras karena mencapai target. Setelah itu saya mengganti impian saya dengan saya ingin mencetak 1.000 entrepreneur yang income-nya di atas 10 juta per bulan. Nah, itu keinginan saya. Dari dulu saya tahu bahwa saya akan ada bisnis yang lain gitu ya. Jadi entah dari Faras, entah dari bisnis yang lain, saya pokoknya mau cetak 1.000 entrepreneur, terutama perempuan yang berdaya, untuk bisa membantu ekonomi keluarganya. Ya, sekarang kalau nggak kerja 2 orang, kesulitan ya. Sedangkan kita ingin mengasuh anak kita sendiri. Karena itu kita harus menjadi perempuan yang berdaya. Berkali-kali saya menyampaikan webinar atau seminar tentang bisnis ibu rumah tangga yang berdaya. Jadi saya punya keinginan itu, saya punya cita-cita itu. Jadi meskipun income saya sudah besar di bisnis sebelumnya, saya ingin menciptakan satu sistem pendidikan yang bisa menolong juga ibu-ibu itu bisa naik income-nya lebih banyak, tetap mengurus rumah tangga dan menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, yang setuju dengan saya katakan setuju gitu ya. Ya kalau nggak setuju diam aja loh. Oke. Nah, saya berasal dari Kota Malang ya, tapi dengan digital marketing bisnis saya itu berkembang dari Sumatera sampai Papua, bahkan Timor Leste, sampai Singapura, Malaysia, Hong Kong juga ada, Cina juga ada ya. Omset tim Timor Leste barusan itu mencapai 500 jutaan per bulan ya. Jadi saya punya tim yang besar sekali di Timor Leste. Bukan saya yang ini ya, yang kerjakan, tapi jaringan saya begitu sudah sampai sana. Kenapa? Wong waktu itu kita nggak pernah ke Timor Leste kok, karena digital marketing. Anda harus punya impian sebesar itu. Jadi bukan hanya mikirin hanya di kota lokalan aja, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat ya. Kalau kita yakin produk kita bermanfaat, kita edarkan itu dari Sumatera sampai Papua, kalau bisa keluar gitu ya. Jadi saya sangat ingin berbagi banyak ilmu tentang digital marketing karena kekuatan online itu saya tahu luar biasa sekali ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mudah dan dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika kita menguasai ilmunya ya. Saya intipin sedikit supaya kelihatan ya bahwa ini loh bisnis yang saya kerjakan dari rumahnya online. Ini barusan bonusnya saya dapat hari ini ya, langsung ditransfer ke rekening saya sekitar 80 juta per bulan. Bulan ini ya. Jadi ini adalah bonusnya Agustus. Ya, bonusnya Agustus yang saya terima bulan September, tanggal 10 September. Jadi setiap tanggal 10 September semua agen Faras lagi seneng-seneng karena lagi gajian. Jadi ini bukti nyata bahwa bisnis online bisa sebagus ini. Nah, ini saya produk ya, produk fisik. Nah, apa keuntungannya kalau produk fisik? Yang pertama adalah karena produknya bagus, dapat repeat order setiap bulan ya. Jadi saya dapat repeat ordernya Farasnya 12 kali dalam setahun. Itu produk fisik. Tetapi gimana-gimana perlu stokan. Nah, itu kadang-kadang orang mulai bisnis berat di stokan. Dan dulu Faras itu dibatasi dengan minimal harus ada 3 juta yang ditaruh. Jadi Anda bisa bayangkan perlu modal gitu. Sedangkan orang kadang mulai bisnis dengan tidak ada modal. Nah, karena itulah saya memikirkan juga mengerjakan 2 hal, yaitu produk digital yang bisa dibilang kita nggak perlu stok, apapun nggak perlu stok dan nggak ada persaingannya, karena semua berbeda-beda begitu. Tidak ada stok, tetapi
memang satu produk ya dibeli orang cuma satu kali. Berarti kita harus punya ilmu untuk meluaskan pasar kita, meluaskan market kita, gitu ya. Jadi itu plus minus saya mengerjakan keduanya sekarang, produk fisik dan produk digital. Bagi saya ini sudah jalan kok, ini sudah angsa bertelur emas kok. Saya tidak mungkin melepaskan ini ya. Tetapi saya juga ingin agen saya bertumbuh, karena itu saya belajar digital marketing, saya kasih tahu ya. Nah, selama ini saya yang bisa menikmati ilmu saya hanyalah agen-agen saya, begitu. Nah, saya dari dulu kepingin, karena saya seorang guru ya latar belakangnya, saya ingin gimana ya menyebarkan ilmu saya. Tetapi kan ya istilahnya itu secret ya untuk jaringan saya. Kemudian ketika saya berkiprah di sini, wah ternyata bisa dengan membuka kelas-kelas begitu ya, kelas-kelas kursus, sehingga di luar jaringan saya mereka juga sudah bisa menikmati ilmu-ilmu saya. Dan saya juga sendiri masih bertumbuh ya. Jadi saya tidak terlalu pinter gitu juga. Tetapi saya berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih pinter dari saya. Sehingga Anda nanti bisa bayangkan ya, produk digital itu bukan hanya kursus, bukan hanya e-book, ya. Tapi ada yang kayak kemarin binaural audio, ya. Kemudian misalnya Anda bisa apa punya template-nya Canva, ilmu apapun ya, ada yang jualan kelas memasak secara online. Jadi semua skill Anda itu bisa dijadikan produk digital dan semua laku dijual. Semua skill Anda. Jadi ada yang mungkin pinter apa punya panduan diet misalnya, itu juga bisa gitu ya. Ada yang pinter bikin gerakan-gerakan supaya kurus, ya, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dijual gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali produk digital yang bisa dijual setelah kita mengerti caranya. Nah, itu yang menjadi keinginan saya, bahwa tidak semua orang ternyata pinter marketing ya. Tetapi semua orang punya skill yang bisa dijual. Ada agen-agen saya yang desain pinter, tetapi ngomong nggak pinter. Saya latih kayak apa juga nyantol-nyantol. Lama sekali untuk dia bisa berjualan. Tapi dia desain pinter. Nah, dengan tim yang kita bikin, saya menjadi apa marketer ya begitu ya. Saya bisa memanage orang-orang dengan skill tertentu. Saya bantu jualkan kelasnya. Dia hanya mengajar lewat teks atau video. Nggak usah Zoom seperti ini. Anda bisa bayangkan ya. Jadi kerjasama itu bisa sangat luar biasa ketika Anda mengerti bagaimana menjadikan skill Anda menjadi produk digital. Ya, kira-kira konsepnya seperti itu. Supaya paham dulu, oke? Nah, tanya dulu deh saya. Tadi saya juga tanya di grup ya. Apakah Anda memang income-nya sudah 10 juta apa 10 juta per bulan ke atas, atau ada yang memang belum 10 juta per bulan ke atas dan hari ini mau belajar gimana caranya dapat income tambahan minimal 10 juta per bulan. Ada yang mau dapat income tambahan minimal 10 juta per bulan? Boleh diketik mau gitu ya. Mau, oke. Iya, minimal ya, saya bilang minimal. Iya, ketik aja di kolom komentar itu ya. Nanti malaikat lewat dicatat itu. Oke. Sekarang saya boleh tanya nggak? Berapa impian Anda? Jadi maksudnya ketika Anda bayangkan saya ingin berbisnis, ada income tambahan, untuk saya tetap bisa ngomong anak begitu ya, dan apa bisa berbisnis. Anda bisa ketik angka yang Anda harapkan. Ya, 10 juta atau 20 juta atau 50 juta atau 100 juta begitu. Boleh ketik-ketik dulu? Dua puluh lima, 30, 10, 100, 30, 25. Iya, 100. Iya. Karena saya apa tanyanya sampai 100 ya. Jadi berhenti di 100. Ada yang mau 1 M? Saya ini impiannya 1 M per bulan. Ada yang mau 1 M per bulan? Sebentar ya. Bentar aja.
ada angka 37 juta. Wah, ini ada latar belakangnya ini. Kenapa kok 37 ini kebutuhannya ya? Di atas 30 juta. Oke, ya. 1M mau, 1M, mau 1M ya. Nah, itu tentang batas ya. Kalau saya ngomong 10, 20, 30, 100, berhenti di sana ya. Nah, saya sendiri di Faras itu menjadi leader yang sudah sangat tinggi ya income-nya. Saya berkali-kali masuk ranking 4 di sana. Sekali saya masuk ranking 3. Dan belum ada leader di Faras itu yang income-nya 1M per bulan. Karena itu saya cari mentor yang income-nya 1M per bulan. Di atas 1M ya. Nah, sahabat saya, Denny Santoso itu adalah teman kuliah saya. Gitu. Jadi memang income-nya sudah miliaran per bulan. Jadi kalau Anda mau buka katuk, cari mentor yang memang income-nya besar. Supaya apa? Kebayang cara kerjanya dia bagaimana. Saya pernah dikasih tahu dia caranya dia iklan ya. Kita ini kalau agen Faras, kalau lagi iklan ya, cuman berani mungkin 100.000 sehari, 20.000, 25 ya. Dia itu pernah apa iklan itu sampai 2M per hari. Jadi bagi saya itu, gitu ya, ngerti ya. Jadi kalau kita itu apa dimentorin orang yang luar biasa itu apa nggak kepikir gitu. Jadi saya itu agen kira-kira 3.000 ya sejumlah jaringan ya. Ketika bertemu dengan orang yang 30.000 pasukan emak-emak itu langsung, ternyata dikit ya, ngerti ya. Jadi kita itu harus buka kartu kita dengan dimentoring sama orang-orang yang memang lebih hebat dari kita gitu ya. Jadi saya ini sekarang sedang belajar di Travelio. Nah, saya nanti akan mengarahkan Anda untuk belajar di Travelio. Karena saya baru juga. Karena saya ini juga baru, begitu ya. Jadi saya akan mengarahkan untuk Anda dimentoring juga di Travelio. Bagi saya ilmunya sangat berharga untuk diajarkan, begitu ya. Nah, kalau misalnya, nah sekarang gini, saya ngajarin untuk berangkat dari akhir. Kalau misalnya Anda mendapatkan income yang seperti tadi Anda ketikkan ya, sebenarnya impian Anda itu apa sih? Sebenarnya impian Anda itu apa? Kalau sudah dapat income segitu. Saya kasih contoh saya ya. Saya memang belum punya rumah. Jadi semua income saya itu muter ke barang. Sekali lagi, itulah kelemahannya orang yang mengerjakan produk fisik ya. Hampir nggak bisa cair uangnya. Apalagi promonya Faras tuh gede-gede gitu ya. Sehingga saya ada uang seberapa pun saya pasti masukkan ke Faras lagi. Karena apa? Bonusnya, bonus produk dalam beberapa bulan sekali, 4 bulan sekali itu promonya sangat besar. Dan saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan melipat gandakan keuangan. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin aset saya sekitar 700 juta, itu masuknya ngasih di produk. Gitu ya. Jadi nggak cair-cair. Jadi saya sampai sekarang juga nggak punya rumah. Karena apa? Bulat di produk. Gitu. Jadi ketika saya itu menginginkan, saya itu dulu bikin target ya mulai 2008, 2016. Saya belum ketemu Haras ya waktu itu. 2018 saya ketemu Haras. 2016 tuh saya mempunyai target 2020 saya itu harus nyicil mobil. Ya, jadi mobil yang dulu dikasihkan papa saya itu, jadi saya benar-benar tidak mampu ya, jadi semua masih harus dikasih sama orang tua. Jadi apa waktu waktu apa saya kesulitan kayak kok kursus komputer bangkrut dan sebagainya, itu kan lidah saya keluh, saya tidak bisa minta ke orang tua saya ya. Jadi itu Magicom rusak aja saya nggak bisa beli, bayangkan ya. Jadi akhirnya ketika saudara-saudara saya datang ke rumah saya, terus ditanya, iya apa kabarmu? Suami saya bilang baik-baik saja. Saya meledak menangis ya. Kami tidak baik-baik saja. Kenapa Magicom rusak aja nggak bisa beli ya? Jadi apa parah sekali kondisi waktu itu. Jadi saya punya mobil kecil yang memang dikasih papa saya, begitu ya. Dan ketika saya hamil anak ketiga, saya tahu saya harus ganti mobil ya, yang bisa 7 seat. Nah itu menjadi impian saya waktu itu untuk bisa punya mobil. Nah 2020 puji Tuhan saya dikasih hadiah mobil dan 2025 saya itu bikin target untuk mulai nyicil rumah, tapi nggak tahu jalannya, nggak tahu jalannya. Jadi saya kebingungan, diapakan ini ya? Ya lumayan income-nya lumayan, tapi maksudnya kebutuhan hidup saya juga di atas 20 juta per bulan ya. Sehingga income yang rata-rata 30, 40, 50 itu
ngepas ya. Ini kan ada promo lagi, saya nyetok lagi. Jadi Anda bisa bayangkan saya itu sebenarnya juga mepet-mepet begitu ya. Dan enggak berlebihan banget. Jadi cuman paling sebulan itu ya kalau misalnya mau nabung ya cuma 10-20 juta per bulan. Sedangkan rumah yang saya impikan tuh miliar ya bunyinya. 5 miliar per bulan, 5 miliar impian saya. Jadi jalannya dari mana? Gitu loh, jalannya dari mana? Karena itulah saya nggak bisa stuck di angka begini. Saya harus melejit kan. Nah, ketika saya punya impian ya untuk punya rumah, maka energi saya akan menjadi besar. Saya sudah sibuk di bisnis saya sebelumnya. Saya menjadi nyari cara gimana caranya saya nambah income supaya saya terwujud 2025 saya tuh bisa mulai nyicil rumah gitu. Kalau bisa saya dapat hadiah rumah dari Faras. Kali 1000. Kalau bisa saya dapat hadiah rumah dari Faras. Jadi kepikirannya seperti itu. Anda tetapkan dulu impian Anda. Jadi berangkatnya dari akhir. Kalau Anda itu hanya berhasil pegang uang 1 M misalnya ya, itu apa yang Anda ingin lakukan. Itu supaya harus jelas. Jadi emosi Anda harus terlibat dalam menentukan impian. Kenapa? Jalankan bisnis itu tidak mudah, tidak ada yang instan. Anda perlu impian yang jelas, ditempel-tempel, di dinding, di pintu, di atap supaya Anda itu mau ambil kerja kerasnya, gitu ya. Coba disebutkan. Mungkin saya kasih gambar-gambar ya supaya Anda melihat ya, apakah impian Anda mungkin seperti ini? Sorry ya. Apakah Anda ingin memberikan hadiah umroh kepada orang tua yang Anda kasihi? Ada yang seperti itu? Mereka yang sudah bekerja keras, mencintai Anda dengan tulus, dan Anda itu membayangkan Anda memberikan tiket hadiah umroh dan ibu Anda menangis terharu sambil memeluk Anda. Ada yang punya gambaran itu? Ya, ada keinginan itu? Nah, itu bayangkan benar-benar. Gitu ya. Atau selama ini Anda tidak punya kendaraan. Anak-anak Anda hujan kehujanan, panas kepanasan, dan Anda itu ingin menghadiahkan sebuah mobil untuk anak Anda. Yang layak, yang terbaik untuk anak Anda. Anda membayangkan anak-anak Anda itu memeluk Anda. Makasih Mama, sudah dapat hadiah mobil. Ya, sudah beli mobil supaya kita hujan, tidak kehujanan, panas, tidak kepanasan. Ada yang ingin? Ada yang ingin mobil? Ada yang ingin membelikan mobil untuk keluarganya? Ya, impianku sekarang ingin beli mesin panen, harga 50 juta. Oke, ini spesifik ya. Oke. Ya, atau selama ini mungkin Anda hidup pas-pasan. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pulang pingsan, begitu ya. Jadi rumah pun kontrak apa adanya. Atau ketika punya rumah sangat kecil, dan Anda itu ingin, saya ingin punya rumah yang lebih layak, lebih cantik, ventilasinya lebih bagus, udaranya segar, anak-anak sehat, bisa berlarian. Kalau Tuhan berkati, bisa ada kolam renang di depannya rumah. Jadi anak-anak bisa bersenang-senang, bisa main di sana. Siapa yang impiannya adalah ketika mencapai income yang besar, ingin rumah mewah. Impianku mau beli rumah mewah. Saya yang ini. Saya yang ini. Rumah masih sama mertua, pingin punya hasil jeripayah sendiri sambil bisa berkebun dan punya kolam ikan. Nah, itu perlu ya, sampai emosinya ikut ya dalam buat impian itu ya. Pingin umroh sekeluarga, ini punya rumah yang nyaman, fasilitasnya lengkap. Ya, pingin bikin impian seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai AI ya, fotonya ya. Ini semua saya buat dengan AI ya. Jadi Anda ketika menginginkan sesuatu, Anda itu harus print kan? Anda harus print, harus cetak kan? Kalau perlu dengan wajah Anda dan anak-anak Anda. Nah, itu ada caranya ya. Seperti itu. Tapi Anda harus punya impian yang sangat kuat.
sangat kuat sehingga Anda itu mau melakukan apa saja. Ya, yang halal ya pasti ya. Ya. Nah, Anda bayangkan sekarang Bapak Ibu, untuk income yang tadi Anda sebutkan, ya, Anda ingin tercapainya kapan? Yang logis ya. Kalau misalnya Anda income-nya masih 1-2 juta gitu ya, kemudian Anda ingin 100 juta per bulan depan, tentu saja tidak bisa begitu ya, memang berproses. Anda misalnya ingin income 10 juta per bulan, tadi saya bilang 10 juta per bulan. Setelah 3 bulan merintis itu masuk akal. Ya. Jadi kalau tadi Anda sebutkan 10 juta, Anda boleh ketik 3 bulan, itu masuk akal. Ya. Kalau misalnya Anda ingin 20, 30, 50, tentu saja perlu waktu yang lebih lama. Nah, Anda mau menyediakan berapa jam sehari untuk belajar dan mengerjakan bisnis online. Nah, ini ya saya apa namanya perlu supaya Anda itu membayangkan Anda akan bersedia menyediakan waktu berapa jam sehari untuk mencapai income yang Anda inginkan. Kalau nggak bisa sehari, mungkin seminggu. Ya, kalau misalnya impian Anda 50 juta per bulan, tapi Anda cuma seminggu, cuma kerjakan 1 jam, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Income saya sebegitu besar adalah pengabdian. Saya kerja 16 sampai 18 jam sehari. Sekarang sudah lebih ringan. Tapi pertama kali saya merintis, saya tidur jam 11, jam 12 malam, bangun jam 4. Pertama kali saya merintis bisnis online. Saya belajar setiap hari. Nggak pernah berhenti 4 sampai 5 jam sehari, non-stop. Video baik di YouTube, baik kalau di aplikasi OneX dan sebagainya. Baca buku, saya nggak berhenti-berhenti. Jadi pokoknya tangan saya sibuk, misalnya saya nyetir, itu mesti ada video yang saya dengerin. Saya packing, tangannya packing. Memasak. Bahkan, mohon maaf, ke kamar mandi pun saya bawa HP untuk saya dengerin. Saya punya HP, saya punya tab, yang ini mati lobet, saya dengerin yang lain. Anda bisa bayangkan ya, saya segila itu belajar. Karena impian saya besar. Ya, kalau impian saya tidak besar, saya nonton. Nah, tapi kalau saya mau tidur, saya nonton. Kenapa? Karena pikiran saya terlalu banyak ya. 2 jam sehari, Vivin. Pingin mesin 550 juta. Berapa lama akan dicapai? Kira-kira. Kalau misalnya Anda jadi bos, orang yang kerja 2 jam sehari, kapan untuk bisa dibayar misalnya 50 juta? Nah, kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Berarti Anda harus memang ada komitmen untuk waktu yang lebih di dalam belajar. Ada seorang agen saya yang pulang itu sudah jam 7 malam. Dia belajar itu sampai jam 12 malam. Saya harus beritahu Bapak Ibu bahwa bisnis ini nggak instan. Ketika setahun dia ngerintis, sekarang sudah bersama saya berarti 5 tahun. Sudah bisa beli mobil, sudah bisa melunasi utang, sudah bisa bangun rumah, dan sebagainya. Tapi memang tidak sedikit waktu yang diberikan untuk belajar. Begitu ya, supaya Anda tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Baik Anda kursus, baik Anda kasih waktu, Anda kasih tenaga, perhatian untuk belajar setiap hari. Begitu ya. Jadi memang perlu waktu untuk belajar, duduk, diam, belajar, itu perlu waktu. Benar-benar perlu waktu. Ya, supaya Anda bayangkan. Kadang orang itu mau suksesnya, tapi nggak mau berprosesnya. Itu repot sudah. Saya sudah bingung caranya. Mau income-nya, mau prosesnya. Jadi Anda bayangkan, kalau Anda mau income segitu, Anda mau nggak berproses, Anda mau nggak bertumbuh, Anda mau nggak kuliah lagi. Ya, saya ini karena ada impian muliakan anak saya di Ciputra, asalnya SPP-nya 1 juta, jadi saya harus menyediakan dana sekitar 10 juta per bulan. SKS-nya itu satu SKS itu 700.000. Kalau satu semester 18 SKS, ya Anda bisa hitung sendiri, gitu ya. Itu yang harus saya keluarkan, SPP sekitar 16 juta. Supaya Anda tahu ya, yang anaknya mau kuliah ya memang segitu. Dan DP-nya itu sekitar 37 juta. Saya mati-matian menyekolahkan anak saya. Dan saya menyekolahkan saya sendiri harus berani.
supaya income saya bisa besar untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Impian itu harus seperti itu gitu. Jadi harus, kenapa kok saya harus mencapai income itu? Dan bagaimana kalau tidak tercapai? Tidak boleh tidak tercapai, harus tercapai. Harus gitu loh ya di dalam hati. Nggak bisa nggak tercapai, harus tercapai. Sehingga saya mau melakukan apapun. Begitu ya. Ya, jadi Anda harus punya petanya berangkat dari akhir. Berangkat dari akhir. Ayo, Anda mau menyediakan waktu berapa banyak dan berapa tahun untuk belajar. Nah, ini tantangannya buat Anda ya. Berapa lama dan berapa tahun buat belajar. Supaya Anda mikir, mau bayar harga enggak untuk mencapai income segitu? Apa atau ada cara mudah? Atau ada lotre mungkin? Jangan berharap lotre. Jangan berharap lotre. Bangun bisnis memang butuh waktu. Ya, mungkin memang cukup lama. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda terus-menerus perlu menambah ilmu. Saya paksa member-member saya di Tribelio untuk belajar 1 hari minimal 1 video. Anda perlu nambah waktu Anda untuk belajar. Nambah ilmu. Dan punya mentor. Itu penting. Karena itulah saya bisa bilang mungkin saya berbeda sekali dengan yang lain. Mereka enggak ribut bikin kelas, saya ribut bikin kelas. Karena visi saya beda. Saya itu mau orang income-nya 10 juta per bulan. Bukan saya mau jualan akun sebanyak-banyaknya, kelas sebanyak-banyaknya. Itu berbeda. Ya, kalau misalnya saya itu mau nakalan ya di Faras, saya itu mungkin nggak jadiin agen. Saya lebih baik pakai 10 admin untuk jualan eceran. Tapi saya itu punya keinginan saya mau bikin orang sukses. Demikian juga di sini. Saya itu punya komitmen ketika Anda masuk di dalam jaringan saya sebagai member saya bertanggung jawab untuk bantu Anda sukses. Tapi kemauan itu terbesar harus dari Anda, bukan dari saya. Begitu. Saya sudah memandu setiap hari, tapi kalau Anda tidak bergerak, video yang diberikan tidak didengerin, percuma. Impian Anda berarti kurang kuat. Gitu. Ya. Jadi Anda perlu nambah skill bertahap, berproses sampai bisa. 1% setiap hari. Jadi ketika begitu berat, aduh kok sulit saya. Kenapa bertahan? Kenapa bisa jadi sangat kuat? Kenapa tetap melek tiap malam? Kenapa bangun lebih pagi? Karena impian Anda itu harus lebih kuat daripada kemalasan Anda. Ya, jadi Anda harus bayangkan senyuman anak Anda pas Anda beli mobil. Anda harus bayangkan pelukan orang tua pas Anda kasih tiket umroh. Anda harus bayangkan tangisan haru istri Anda pas Anda berhasil beli rumah. Tangisan haru anak Anda pas Anda berhasil beli rumah. Itu harus sangat kuat. Harus punya foto. Ya, itulah kekuatan Anda yang terbesar nanti saat berproses di sini. Karena saya kasih tahu, memang tidak mudah ya. Belajar bisnis online itu benar-benar tidak mudah. Tapi saya akan bantu tangga-tangganya supaya stepnya mulus. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-ibu ya, rata-rata ibu-ibu di sini kan yang ingin cari income tambahan 10 juta per bulan. Nah, boleh nggak saya kasih pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Anda tidak berhasil dapat income 10 juta per bulan? Daftarkan semua masalah yang kepikir sama Anda. Anda kan ingin mendapatkan income 10 juta per bulan, atau Anda atau teman Anda ya. Daftar masalah yang sering dihadapi ibu rumah tangga dalam mencapai penghasilan 10 juta per bulan dari bisnis di rumah. Menurut Anda, apa masalahnya? Sehingga ibu-ibu kesulitan untuk mencapai income 10 juta per bulan. Ngerti ya pertanyaan saya ya? Ini masalahnya apa? Tantangannya apa? Sehingga Anda kesulitan untuk mencapai income 10 juta per bulan. Boleh ketik-ketik? Silakan. Ya. Ada yang belum ngerti? Kekurangan waktu. Oke. Ya. Tanggung jawab mengurus rumah, anak, dan keluarga itu seringkali menyulitkan ibu rumah tangga untuk fokus menjalankan bisnis. Benar ya? Benar. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak konsisten. Tidak punya mentor. Betul. Gaptek. Nggak fokus, kurang pede. Oke. Ya. Harga. Kok harga ya? Bingung. Tantangannya supaya eh, apa sehingga Anda nggak bisa 10 juta per bulan ya. Harganya lah membingungkan ya.
Tidak konsisten karena banyak kerjaan. Oke. Ya. Tadi ada satu kata gaptek. Nah, itu. Kurangnya pengetahuan bisnis. Nah, itu banyak sekali yang bikin tidak pede. Ya, banyak ibu rumah tangga tidak punya pengetahuan yang cukup. Cara memulainya gimana, Bu? Ngelolanya gimana? Ngembangkan bisnisnya gimana? Pemasarannya gimana? Ngelola keuangan gimana? Gitu ya. Kemudian kalau mau mulai bisnis, nggak ada modal biasanya. Ya nggak ada modal. Sehingga ibu rumah tangga sulit. Misalnya mau bikin apa donat dari rumah begitu ya. Nggak punya modal, nggak punya alat, misalnya gitu. Atau mau buka depot, buka warung, nggak ada modal. Kemudian kurangnya akses teknologi ya. Nggak ada internet misalnya, nggak ada wifi. Terus nggak bisa memanfaatkan platform platform digital. Platform itu apa? Nggak ngerti kok, Bu. Media sosial gimana sih cara kerjanya ya? Cuman upload di apa di sosmed, ready, gantungan baju 75.000 misalnya. Itu apa? Pasti kurang ilmu. Caranya upload model gitu itu sudah ketahuan, tidak ada ilmunya ya. Kalau yang suka perang harga itu pasti tidak ada ilmunya ya. Karena ilmunya hanya bisa antara harga aja, harga murah, tidak bisa memberikan value ya. Nah, manajemen waktu yang buruk, sulitnya mengatur waktu antara mengurus rumah tangga dan bisnis. Biasanya gitu ya, sehingga nggak tercapai-capai. Kurang percaya diri, banyak ibu rumah tangga kurang percaya diri memasarkan produk atau jasa mereka. Nggak bisa ngomongnya, Bu. Nggak bisa public speaking-nya, Bu. Nggak bisa jualan, Bu. Nggak bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ada yang begitu? Nggak pede ngomong. Apalagi pakai dunia online. Aduh, bingung, nggak bisa. Bikin status WA ada yang nggak bisa di sini? Ada loh. Saya ngajarin posting aja banyak kok, ibu-ibu. Posting di Facebook aja nggak bisa. Posting di IG nggak bisa. Saya ngajarin dari nol itu banyak banget. Ya, ada yang nggak bisa, Mas Yan? Ya, jadi masalahnya seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, sekarang solusinya gimana? Ya, solusinya adalah kalau Anda merasa gaptek, kurang pengetahuan teknologi, paling gampang adalah mulai kursus dulu. Kursus dasar online yang mudah dipahami. Ya, saya kemarin minta agen-agen saya belajar Shopee ya, Tokopedia ya, belajar media sosial, upload di IG, di Facebook, bikin status ya, belajar bikin grup WA ya, belajar broadcast WA ya, belajar bikin video untuk diupload di YouTube ya, upload di YouTube aja banyak yang nggak bisa. Jadi kekurangan pengetahuan teknologi ya harus dipelajari ya. Nah, banyak hal yang kita bisa pelajari yang ada di Google, tapi kita juga nanti akan praktiskan dengan ChatGPT ya. Keterbatasan waktu. Buatlah jadwal harian yang fleksibel tapi terstruktur ya. Jadi Anda ada alokasi waktunya dulu. Urus rumah tangga dulu. Misalnya Anda bikin jadwal. Saya bangun pagi jam 4 sampai jam 6 masak, Bu. Ya wes, gitu ya. Kemudian ngasih makan anak, antar anak jam segini, jam segini. Oke. Ketika anak sekolah, Anda bisa kerjakan bisnis Anda. Gitu ya. Jadi harus ada alokasi waktu untuk rumah tangga, untuk bisnis. Anak pulang sekolah sudah nggak bisa lagi untuk ngurus bisnis. Ya udah. Tapi pada waktu Anda mengerjakan bisnis online, Anda harus benar-benar spare time waktu untuk mengerjakan bisnis dan fokus, bukan scrolling ya. Scrolling di Facebook tidak ada masuk bekerja. Baca status orang itu tidak bekerja. Ya, saya sudah HP-an lama tapi kok belum ada hasil. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Ya, jadi memang Anda perlu manajemen waktu. Ya, kurang modalnya di awal. Nah, ini bisa nanti menjadi affiliate. Nah, saya memang menawarkan dua hal. Kalau misalnya Anda mau jualan produk digital, ya bisa untuk menjadi affiliate. Jadi misalnya kelasnya 100.000, itu di Tribelio itu ada share bagi hasil
kalau Anda affiliate itu bisa dapat 20% seperti itu, ya. Anda kalau misalnya mau belajar menjadi resellernya Faras juga bisa. Nanti apa itu bisa japri saya ya. Karena saya ingin pokoknya Anda bisa jualan banyak hal, pokoknya bisa ngomset kan, ada income-nya kan. Nah, yang saya kuasai tentu saja saya jualan produk Paras dan produk digital, dua itu ya. Jadi saya mengajarinya dua itu. Kalau Anda tanya gimana cara jualnya, jualan properti, bukan tanah saya, begitu ya. Bukan tanah saya. Apa yang saya bisa bantu ya dua produk itu yang saya bisa bantu supaya Anda bisa dapat income 10 juta per bulan, gitu ya. Jadi dua jalankan bersama produk digitalnya sambil untuk belajar. Jadi ketika Anda beli ilmu, tadi kan saya bilang affiliate ya. Jadi misalnya Anda beli satu ilmu 100.000, Anda jual ke 5 orang, itu balik modal. Karena kan Anda butuh kuliah, Anda butuh modal, Anda butuh ilmu, Anda butuh sekolah. Jadi tentu saja akan ada kelas yang saya anjurkan, ada keluar dana. Setelah Anda bisa apa namanya posting dari itu ya ilmu yang didapatkan, kemudian Anda akan menghasilkan lagi. Itu penting konsepnya buat Anda ya, supaya Anda sambil belajar sambil menghasilkan, sambil belajar sambil menghasilkan gitu ya. Nanti akan saya beritahukan lebih lanjut ya tentang bagi hasil dan sebagainya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, seperti itu solusinya. Nah, tim kami ini memang masih baru sekali ya. Kami itu membuat tim dengan nama JDA, Jagoan Digital Academy, JDA ya. Kalau lupa JDA, tahu suami saya namanya siapa? Nama suami saya Ari ya. Jadi JDA itu Jen dan Ari. Just kidding ya. Ya, JDA Jagoan Digital Academy ya. Ini kami menyediakan kursus digital marketing untuk pemula. Yang lalu saya mengikutkan kursus itu ada copywriting dan public speaking untuk kelasnya orang lain ya. Nah, saya merasa eh, itu bukan apa ya, saya enggak mengkritik ya, tapi maksudnya saya enggak punya kekuasaan di sana kan begitu. Jadi saya berpikir saya harus membuat kelas sendiri yang saya bisa otak-atik, saya bisa apa ya, bikin orang lebih cepat bisa gitu loh dengan cara saya gitu ya. Jadi di sana itu adminnya jawab mungkin sehari sekali dan saya merasa enggak puas dengan itu. Jadi saya pingin apa saya pakai admin yang lebih itu ya. Jadi saya itu bikin tim ini ada tim pengajarnya, saya bayar layak ya. Kemudian ada tim adminnya gitu ya. Kemudian nanti saya tidak harus ngajar di sini lah. Saya ada CEO begitu ya. Ada manajer saya CEO-nya begitu ya. Sehingga saya itu punya tim gitu ya. Kenapa berbayar ya? Saya harus bayar timnya yang sudah bikin kurikulum susah payah. Saya nggak mungkin nggak bayar dan saya ada bagi hasilnya dan saya ada affiliate-nya. Jadi afiliasi bagi hasilnya itu sekitar 40% untuk Anda yang nge-share kelas itu. Jangan khawatir ya, kelas saya itu sangat layak untuk apa nanti Anda ikuti sendiri deh. Kelas saya itu sangat layak, berbayar dan bagus begitu ya. Jadi Anda jangan khawatir. Anda yang kenal saya sudah lama, saya itu sangat perfeksionis dalam membuat apapun ya. Webinar, seminar semuanya harus perfect. Kelas pun saya bongkar kurikulumnya berkali-kali sampai begitu ya. Jadi memang saya masih bongkar pasang kursusnya begitu ya. Nah, 3 kelas yang saya siapkan. Yang pertama adalah belajar AI. Ini saya taruh pertama. Karena Anda harus menguasai ChatGPT. Benar-benar. ChatGPT ini penting sekali Anda menguasai. Saya dulu pakai ChatGPT hanya kayak Google. Saya tanya, misalnya, apa bedanya biru navy dan biru dongker? Ngerti ya? Aduh, bodoh-bodohan pokoknya. Saya pakai AI itu nggak ngerti. Begitu 2 minggu ini saya belajar di Rich Creator Inkubator. Waduh, luar biasa sekali. Prom yang Anda mungkin pikirkan sebelumnya. Nah, itu yang saya mau ajarkan ya. Bersama tim saya mengajarkan itu. Anda harus ngerti itu. Cara desain foto itu sampai bagus. Kemudian ada Canva with AI ya, yang dulu pernah ikut kursus Canva. Sekarang Canva itu bisa di AI-kan ya. Editing video bisa di AI-kan. Pokoknya luar biasa kemajuannya artificial intelligence. Tadi ada yang tanya ya AI ya.
Ya, jadi saya ini ya, saya jelaskan AI itu apa sih, Po? Aduh, dari tadi AI. Yang salah satu yang ingin saya perkenalkan pada Anda adalah AI ya. Berapa banyak di sini yang sudah fasih menggunakan AI? Boleh boleh ini enggak? Boleh ketik enggak? Ya, yang sudah atau yang belum aja, yang belum pernah pegang ketik ChatGPT di mana aja belum pernah. Coba ketik. Belum. Yang belum aja deh, yang belum pernah pakai ChatGPT sama sekali tidak ngerti. Belum pernah, silakan. Yuk, saya bisa ini. Ya, yang setiap hari sudah pakai ChatGPT tidak usah jawab. Saya ingin tahu berapa banyak yang belum pernah pakai ChatGPT. Loh, itu loh, itu ya. Anda melewatkan banyak hal kalau nggak ngerti ChatGPT ya. Jadi kalau Anda ingin menaikkan omset dengan cepat, salah satunya pakai ini nanti ChatGPT ya. Oke, belum ya? Banyak yang belum? Oke, ya, Bu Sribu. Oke. Nah, menggunakan AI ini akan membuat Anda sangat mudah dan sangat cepat. Saya tadi menunjukkan beberapa video ya, nanti saya tunjukkan ulang di webinar ini betapa cepatnya saya menggunakan AI. Saya setahun pakai ChatGPT, tapi nggak ngerti caranya pakai, jarang-jarang pakai ya. Tetapi sekarang saya setiap hari menggunakan AI. Saya kasih contoh ya, ya. Saya install Google Board. Saya ketik ya Google Board. Tahu nggak Anda Google Board? Itu aplikasinya itu ya, Anda nggak usah ngetik, tinggal ngomong. Jadi pakai suara. Nanti ada videonya ya. Saya setiap hari ngomong gini, tolong buatkan saya konten tentang monkeypox ya. Ini lagi mewabah ya. Itu apa penyebabnya apa? Kemudian eh, saya ini ada produk herbal untuk menaikkan imunitas. Namanya Samples. Samples ini terdiri dari daun meniran, daun murbei, amla, dan santun. Tolong buatkan artikelnya. Kayak gitu hidup saya sekarang. Tahu. 5 menit jadi semua artikel. Anda bisa bayangkan nggak? GPT kalau yang gratis dibatasi jamnya ya? Enggak. Saya pakai banyak sekali. Hampir semua materi saya sekarang kayak gitu. Saya sekarang storytelling. Saya ngomong di Google Board. Tolong buatkan saya storytelling di Facebook ya. Saya ini tadi ngobrol sama anak saya gini-gini gini. Tolong berikan motivasi ya kepada yang membaca supaya melakukan ini. Buatkan. Jebret langsung jadi. Gila nggak? Sekarang sudah kayak gitu loh zamannya. Nggak ada typo, nggak ada salah ketik. 5 menit jadi. Nah, Facebook itu kan panjang. Saya kan kalau cerita suka panjang, ya kan? Saya nggak biasa sama Instagram. Saya bilang, yang tadi itu di Facebook ya, gantilah dengan Instagram. Langsung jadi ceprek. Anda tahu barusan saya ikut lomba Amo saya. Cara bikin skripnya saya bilang gini, tolong ya, saya buatkan naskah video untuk eh, apa konten Amosa itu untuk sakit mah. Amosa itu terdiri dari jahe, kunyit, ini yang bisa tolong buatkan skripnya, dibuat sama dia. Pembukaan. Anda sedang memotong jahe kunyit kencur. Jadi saya beli jahe kunyit kencur. Saya nurut aja. Dia bikin 1 menit. Saya beli online, jadi saya ikuti persis itu loh hook-nya dia. Sampai endingnya seperti apa. Barusan Anda yang lihat video Amosa. Itu benar-benar murni ChatGPT nolong saya. Bikin naskah video. Ya, seperti itu saktinya ya. Jadi kalau Anda tidak bisa pakai ChatGPT itu sayang sekali. Ya. Jadi ada di openai.com, kemudian Anda login ya ChatGPT, udah mulai belajar pakai di sana. Teman-teman belajar belajar di sana. Nah, nanti untuk prom-prom khusus, nah itu ada di kelasnya. Tetapi sehari-hari Anda bisa pakai. Coba aja.
Jadi misalnya Anda ada artikel, template dari perusahaan, webinar, kurang menarik, udah ngomong aja. Saya ada webinar gini. Tolong kasih ini ya, hook yang lebih menarik kayak gitu. Jadi nanti saya tunjukin. Luar biasa sekali. Tapi kata kunci itu perlu dipelajari. Nah, itu nanti dipelajari di kursusnya. Enggak download, Bu. Di web openai.com. Ya, nanti dicoba ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti promnya, nah itu ada beberapa yang rahasia dan ada yang kita bonuskan juga ya. Tapi untuk sehari-hari pemakaian sih harus belajar kata kunci. Ya. Jadi Bapak Ibu, Anda bayangkan berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan karena AI. Konten kreator yang penulis buku, tanya Ibu Ian ya, dia bikin novel berapa menit? Ketikkan dengan ini, ceritanya ini ya, saya mau dengan produk Karistia. Ini ceritanya, kisahnya gini, buatin. Gitu doang dia. Jadi jebret, cerpen. Dahsyatnya seperti itu ya. Nah, itu nanti skripnya kita ajarin, promnya kita ajarin. Jadi ada target apanya, pokoknya ada prom ya khusus kita memang bikin dan nanti kita bantu beberapa contoh prom supaya Anda tinggal nanti kopas-kopas ya. Nanti ya Ibu. Ya, jadi AI atau kecerdasan buatan itu akan menggeser banyak orang. AI itu artificial intelligence, itu kecerdasan buatan. AI itu teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI itu menciptakan mesin yang dapat berfungsi dan berpikir mirip dengan manusia. Gila nggak? Makanya yang kemarin saya pernah share ya, saya ini kehilangan suami. Ya, dia ngobrol sama ChatGPT, kamu pura-pura oh jadi suami saya. Wih, itu ChatGPT-nya bisa bercakap-cakap dengan menghibur, dengan menguatkan luar biasa. Jadi dia meniru kecerdasan manusia. Hebat nggak? Keren sekali sudah pokoknya belajar AI itu ya. Anda pernah ngelihat robot di McD nggak? Robot. Itu teknologi kan, pakai AI kan. Pernah ngelihat mobil bisa nyetir sendiri tanpa supir. Sekarang ke sana. Akan berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, sopir. Kemudian dulu ada antri di bank, berapa teller? 10 sampai 12. Sekarang satu, CS2, lainnya semua apa? ATM, semua teknologi. Anda kalau nggak belajar AI itu apa nggak belajar teknologi itu hilang ditelan jangan. Nggak belajar, sungguh nggak boleh nggak belajar. Jadi Anda harus merasa teknologi itu bukan musuh, tapi teman. Nah, AI itu meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. Kenapa? Karena dia itu mengumpulkan data. Begitu banyak data dia kumpulkan. Sehingga dia bisa keluar sebegitu banyak skrip yang sangat bagus. Ya. Jadi tujuan dasarnya artificial intelligence itu untuk menyediakan mekanisme pengambilan keputusan. Ini boleh, tapi ChatGPT bisa. Saya sudah bandingkan. Ya. Jadi semua keputusan itu berdasarkan data mentah yang sudah dikumpulkan. Jadi dia memang lebih sakti dari kita. Anda pernah nyetir pakai Google Maps, ya? Dikumpulkan ya datanya. Di sini macet, di sana enggak. Ya gitu cara kerjanya, ya. Jadi artificial intelligence itu memiliki kemampuan membuat keputusan secara otomatis yang lebih baik. Hitungannya detik. Anda nanti coba ketik. Hitungannya detik jadi satu artikel. Gila, cepet banget. Itu sangat menghemat waktu dan tenaga. Karena Anda kan harus bikin konten promo. Nggak mungkin diem kan? Jadi, nah seperti itu ya kekuatan. Saya kasih contoh. Saya kan agen Faras, saya kan agen kesehatan ya. Nah, itu sangat bisa meningkatkan pelayanan kesehatan. Dulu saya ngajar gini kan ke agen-agen. Jangan pernah memberikan diagnosa tentang satu penyakit. Ya enggak? Karena Anda bukan dokter. Tapi sekarang dengan AI, Anda bisa sangat terbantu. Saya kasih tahu. Tadi ada yang konsultasi sama saya. Ibu, dia kirim foto anaknya, bentol-bentol. Saya tidak tahu itu apa. Oke? Saya download fotonya, kemudian HP saya itu ada AI-nya.
fotonya saya lingkarin dan saya tanya di AI-nya itu, ini apa? Dia langsung keluar nama penyakitnya, yaitu tadi POX itu tadi. Langsung dia deteksi. Jadi ini bukan biduran, ini bukan jerawat, bukan apa itu biang keringat. Dia langsung tahu itu virus. Nah, jadi kalau misalnya ya ada orang, Ibu, saya itu ada gatal. Nah, kemudian kan Anda tanya, gatalnya seperti apa? Gatal, kulit saya bersisik. Ibu ada diabetes? Nggak ada diabetes. Ibu ada alergi makanan? Nggak ada. Ketikkan semua di ChatGPT. Saya ada pasien, saya ini bergerak di bidang kesehatan. Saya ada pasien dengan keluhan, gatal menaun, kulit bersisik, gulanya tidak tinggi. Kira-kira dia tidak ada alergi. Kira-kira sakitnya apa ya? Itu bisa keluar pilih. Cepet. Kemudian bisa minta fotonya. Ibu bisa fotokan kulitnya yang gatal itu. Saya kan ada eksim ya. Saya foto tadi. Jebret. Saya lingkari. Keluar dermatitis atopik. Saya kan memang ada eksim. Gila nggak? Kalau Anda nggak memanfaatkan itu ketinggalan banget nggak? Ketinggalan banget nggak? Luar biasa sekali. Ya, Anda bisa foto barang. Ini barang apa? Ya kalau apa HP-nya enggak begitu ya mungkin ada aplikasi tambahan yang bisa di-download. Tapi Anda bisa bayangkan kecepatannya sudah seperti itu. Dan itu akan sangat membantu kita kalau kita paham ya enggak? Jadi institusi kesehatan dan rumah sakit itu bisa mendiagnosa penyakit dengan lebih baik. Nah, kalau dokternya merasa tersaingi berarti dia nggak punya ilmu lain ya. Dia harus naik skill lebih tinggi. Toh AI nggak bisa menambah gigi perlubang ya, Anda tetap perlu ke dokter gigi kok. Nggak bisa operasi kok. Tetap dokter yang operasi. Tapi analisa bisa terbantu nggak dengan AI? Sangat terbantu. Kita bisa tahu benjolan ini ya, tumor atau kanker. Misalnya Anda ada benjolan payudara, Anda malu ke dokter. Anda bisa foto. Ini apa? Keluar nggak? Bisa keluar. Luar biasa nggak? Sehingga ada tindakan cepat dan tepat yang harus dilakukan. Luar biasa nggak? Penyakit dalam yang kita nggak pengen tahu, penyakit di misfi, di apa, kita bisa foto dan kita bisa tanyakan. Luar biasa loh. Bisa salah, bisa. ChatGPT bisa salah. Datanya bisa salah, tapi kebanyakan masih dia penyempurnaan terus sangat akurat. Anda bisa bayangkan kecepatan sudah seperti ini. Nah, Anda bekerja di bidang apa? Anda tertarik menggunakan AI di bidang apa? Ya, jadi saya barusan bikin JDA ini ya, Jargon Digital Academy. Saya buat 3 kelas nih. AI ini nomor 1, Canva, CapCut, ya. Jadi memang apa namanya, Anda harus maklum karena ini skill yang luar biasa, maka memang kelas ini akan berbayar ya. Tapi saya akan memberikan peluang usahanya, Bapak Ibu, supaya apa Anda itu juga bisa terbantu seperti saya terbantu begitu ya. Jadi memang kelasnya ada harganya tetapi tidak mahal, cukup lah ya, cukup apa layak lah ya. Jadi saya dulu ya buat konten satu tulisan sangat lama. Ya, kalau Anda sekarang dengan belajar ini, Anda bisa buat satu konten dalam hitungan 2 menit. Sudah sangat menghemat waktu Anda. Dan Anda bisa produktif menghasilkan jauh lebih banyak uang. Karena konten Anda sangat luas. Dan Anda bisa bikin 30 konten dalam sehari gitu ya. Nanti diposting setiap hari bisa. Saya harus mengisi banyak grup. Saya buat grup kesehatan, saya buat grup bisnis, grup A, B, C, D banyak banget. Dan saya dituntut menjadi konten kreator banyak dalam banyak bidang. Saya harus upload di Facebook, saya harus upload di IG, saya harus bikin konten di TikTok dan YouTube. Dan semuanya itu punya ciri khas masing-masing. IG sukanya gimana, TikTok sukanya gimana. Jadi saya tinggal sebutkan aja promnya dengan tepat, dia bikinin konten buat saya. Jadi AI memang tidak akan menggantikan manusia, Bapak Ibu. Tapi saya berani bilang bahwa manusia yang tidak menguasai AI akan digantikan oleh orang-orang yang menguasai AI. Ya enggak? Saya belajar cuma 2 minggu. Ini saya mengalami perubahan revolusioner dalam bekerja. Dan omset saya naik makin tinggi dengan penggunaan AI. Ya, karena apa? Saya menjawab dengan sangat baik. Anda bayangkan, tolong jawabkan ibu ini ya, yang sakit ini ya, saya lagi nyetir, kan? Jadi
Saya ngomongnya, ya ini saya minta dijawabkan supaya saya nggak tipu ya. Bagus jawaban saya. Masuk akal, masuk logikanya. Dibeli nggak? Dibeli. Jadi konten yang baik akan menghasilkan penjualannya signifikan naiknya. Gitu. Oke? Oke. Nah, kita juga akan belajar produksi gambar. Sebuah gambar mengungkapkan ribuan kata. Ya, ini adalah tim saya. Dari yang kiri itu Bu Katarina, dia ahli desain. Dia yang akan mengajar kelas Canva. Kemudian berikutnya Yen. Yen ini yang akan mengajarkan kelas AI. Saya, ya yang bagian bimbing Zoom itu pasti saya. Kemudian Melita ini yang akan menjadi manajer saya berikutnya yang akan meneruskan kelas-kelas ini, dan Maria itu yang akan mengajarkan kelas editing video. Begitu ya. Kalau Anda melihat foto ini sudah bercakap-cakap banyak kata ya. Untuk menghasilkan foto ini juga promnya sangat panjang. Iya kan, minta desainnya, lihat tuh bajunya gitu ya, belakangnya kayak gitu, itu promnya memang khusus. Ya, kemudian ganti wajahnya itu memang ada caranya khusus ya, itu perlu ilmu. Nah, Anda ketika bisa ini aja, salah satu mentor saya bisa membuat ini, kan dia upload kan, itu aja langsung dia banyak orderan. Saya mau dong dibuatkan karikatur ini, saya bayar berapa? Itu sukarela sebisanya begitu ya, terserah Anda sih. Tapi kalau Anda mau jual produknya ini juga sudah bisa. Jual fotonya sudah bisa. Tapi Anda mau jual kelasnya juga bisa. Cak, kalau ibu-ibunya buat teks setengah mati tapi kepingin ya nggak apa-apa, buatin berbayar ya kan. Tapi kalau misalnya orangnya bisa belajar ya dimasukkan kelas gitu kan. Keren enggak? Ya. Nah, saya tunjukkan lesson plan kelas saya. Nah, ini hari pertama akan membuat profile picture. Nanti saya tunjukin ya kayak apa ya. Hari kedua membuat logo, hari ketiga membuat desain penghargaan, hari keempat ada personal branding dan business branding, hari kelima desain produk dan branding produk. Ini sebenarnya 4, 5, 6, 7 itu sudah ChatGPT. Cuman kan ini ya nanti tampilannya ya terpaksa foto. Foto lebih menarik daripada kelihatan tulisannya. Hari ke-6 storytelling dan desain gambar yang tepat. Hari ke-7 adalah manajemen konten dalam 30 hari. Sehingga 365 hari juga bisa. Tapi kita bikin 30 hari. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Ini tim kami ya, namanya Melita. Kalau Anda mau bikin profile picture, ya, Anda tidak pede, bisa pakai AI. Wih, jadi cantik. Gitu. Ini Katarina, ya. Kalau Anda upload foto asli Anda mungkin kurang menarik, pakai AI. Bagus nggak? Wih, Anda pingin persona Anda gimana? Tampil ramah, tampil cantik, bisa pakai AI. Oke? Nah, ini Yen yang akan mengajar nanti kelas AI ya. Wih, join my business ya. Backgroundnya seperti ini dan sebagainya. Anda bisa bikin seperti ini. Atau Anda bikin yang lebih canggih lagi. Wih, ya keren nggak bikin kayak gini? Wih, profile Facebook. Wih, cantik ya. Dibikinkan. WA. Wih, kelihatan keren nggak? Hari pertama. Oke. Hari kedua, bikin logo. Wes. Nah, ini karena apa? Saya menjalankan Faras ya produknya ya begini-begini yang kita bikinin kan. Logo usaha ada. Anda mau bikin apapun, jualan apapun, bikin logo usaha Anda bisa. Kita ajarin. Yang ketiga, desain penghargaan. Nah, ini keren ya. Jadi kalau misalnya Anda bikin usaha kemudian mau kasih reward ke orang, wes, desainkan. Bagus nggak? Keren. Ya, ini pencapaian saya 2023. Saya bikin desainnya sendiri kan bagus daripada punyanya Faras yang standar itu kan bagusan ini ya nggak? Nah, kalau Anda ingin membuat usaha dan Anda ingin kasih penghargaan, kemudian Anda mau desainkan begini, lebih elegan nggak usaha Anda? Keren nggak? Ya, saya dulu les kayak gini nih ya, mau macam-macam promnya bingung nggak bisa dipakai ya. Nah, saya ngerancang ini supaya bisa dipakai di bisnis online ya, semuanya terstruktur, semuanya rapi. Oke? Nah, kok kecepatan? Nah, Anda apa misalnya mau personal branding. Saya kan seorang pembicara begitu ya. Saya personal branding. Tapi saya nggak pernah foto di panggung. Sini kan belakangnya banyak orang. Bisa pakai AI, keren kan? Nah, nanti kita ajarin bagaimana cara membuat personal branding, pakai teks, juga pakai foto seperti ini. Nah, ya,
Saya kemudian dapat hadiah mobil dari Faras. Wes. Mobil saya tapi bukan merah gitu ya. Dan saya tidak selangsing itu ya. Saya bisa bikin AI dengan seperti ini. Keren nggak? Keren, personal branding. Kemudian produk branding. Bisa begini. Wes, buatkan. Mata Naya itu kan terdiri dari wortel, tomat gitu ya. Nanti tinggal diganti mata apa. Seperti itu. Canson kopi, wes, desainnya, wes, anaknya kecil, Cansonnya besar, wah, luar biasa. Anda punya produk apa? Nah, ini saya ini ya iseng-iseng bikin produk untuk Jeremy ya, fried banana. Untuk suami saya, chips camilan sehat. Saya ingin punya satu hari punya itu ya, punya produk camilan sehat. Wes brand. Kebayang bisa pakai AI. Semua hitungan menit ya. Nah, ini anak saya. Wes, Vanessa, saya ingin bikinin salad buah. Pokoknya makanannya bergizi saya. Atau Anda lagi bikin rumah balur. Anda desain rumah sehat. Bagus nggak? Anda bisa bayangkan logo brand Anda akan sangat memukau dengan AI, ya nggak? Lebih eye-catching nggak? Daripada foto sendiri, desain sendiri nggak bagus-bagus. Didesainkan AI, bagus nggak? Lebih eye-catching nggak? Gitu. Interaksinya akan lebih banyak, nggak? Akan lebih memukau nggak? Jelas, wong kita jualan online namanya foto kok. Foto, video, harus bagus. Nah, kayak tadi nih gini ya. Saya minta, wah pakai ini, pakai rempah gini-gini, tapi fotonya parasnya modelnya kayak gitu. Nah, nanti belajarnya di Canva, ditubui. Jadi dari sini, jadi sini. Nah, itu kelasnya Canva, oke? Nah, kemudian Anda apa foto, kemudian mau dikasih quote, gitu kan lebih bagus daripada foto. Nah, setelah belajar kelas storytelling kan tidak ada foto yang bisa diupload sendirian. Semua foto harus punya cerita. Nah, udah kita bikinin foto pakai quote. Nah, semaksimal apapun usahamu, hasilnya tetap Tuhan yang berkenan. Itu prinsip saya ya. Nggak perlu risau dan merasa kalah jika sudah maksimal. Pokoknya itu sudah maksimal kok. Nggak usah bandingkan dengan diri sendiri. Pokoknya sudah maksimal, ya udah kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu saya selalu menyampaikan ke jaringan saya. Nah, ini kami jarang ngumpul ya. Kami jarang ngumpul leader-leader Malang. Nah, saya apa bikin bikin 6 orang. Kemudian saya ganti fotonya dengan mereka satu persatu. Ini temu kangen. Anda bisa bayangkan kalau Anda upload ini, kemudian tag teman-teman ini, wes, mereka berinteraksi, oh, bagus, aduh aku kangen loh. Akan hangat nggak interaksinya? Anda bisa reunian, bisa ketemu, dan Anda bisa akhirnya berbisnis dengan mereka, kan gitu. Ya, saya sudah mempertimbangkan prom-prom yang dipakai untuk bisnis, oke? Nah, kalau misalnya Anda pingin lucu, viral, nah bisa ganti kayak gini ya. Tadi saya bilang di grup, emak-emak itu selalu halu foto sama Lee Min Ho. Kalau realitas susah karena dia banyak bodyguardnya. Kalau AI bisa. Ini mancing interaksi banyak sekali. Pada komen Lee Min Ho ku. Begitu ya. Ini apa? Duduk di Manggis. Karena kita ada produk Manggis ya. Ini apa? Saya di Gojek di Minho, suami saya lihat dari jauh. Nah, ini bisa jadi storytelling. Pun Anda bisa buat. Anda bisa bayangkan nggak? Luar biasa nggak? Itulah kekuatan ya, kekuatannya AI. Dan dengan mentor yang tepat, Anda akan ngerti caranya branding dengan baik. Oke? Nah, ini saya tadi tunjukin tentang ChatGPT ya. Bagi yang belum pernah lihat. Man. Nah, ini ya. Pertama kali kita bisa bikin polling dulu, grup, apakah mereka memiliki penyakit hipertensi atau kolesterol. Nah, kemudian kita membuat pakai ChatGPT untuk undangan webinarnya. Ya, tadi saya bilang hipertensi dan kolesterol. Nah, saya kaitkan dengan stroke karena kalau penghuni grup stroke agak jarang ya kan. Jadi saya carinya hipertensi sama kolesterol. Jadi ChatGPT-nya apa itu stroke, kemudian buatkan copywriting untuk mengundang peserta WA menghadiri webinar tentang hipertensi dan stroke. Kemudian ini saya bilang berikan firman marketing supaya mereka yang mengalami hipertensi dan kolesterol berhati-hati terhadap penyakit jantung. Nah, ini kan
Oh, sudah jadi. Luar biasa nggak? Nah, ini buat IG ya, jadi ada link. Jadi ini apa? Buat IG. Jadi kalau sudah dibuatkan sama ChatGPT, kita nggak usah hapus-hapusin supaya cukup cepat sekali. 1 menit jadi. Luar biasa nggak? Satu lagi ini. Betapa luar biasanya kalau kita ngerti ChatGPT ya. Nah, seperti ini. Buatkan saya copywriting untuk isi grup WA. Apa definisi monkeypox? Dan karena ini virus tidak ada obatnya, yang perlu dilakukan adalah menaikkan stamina dan sebutkan tanaman obat yang bisa menaikkan stamina. Berikan pilihan penggunaan sunflower yang mengandung daun meniran, daun mordi, kulit manggis, dan amla untuk menaikkan stamina. Langsung dibuatkan sama dia, lihat. Bahkan Anda kalau misalnya nggak bisa ngonten, nggak bisa ngomong, klik aja di apa itu monkeypox? Monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan dari hewan ke manusia. Gejalanya mirip dengan cacar seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan munculnya ruam di kulit. Karena ini penyakit virus, tidak ada obat khusus untuk menyembuhkannya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan stamina tubuh agar sistem imun kita lebih kuat melawan virus tersebut. Tanaman obat untuk meningkatkan stamina. Beberapa tanaman yang dikenal dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh adalah daun meniran, terkenal karena sifat imunomodulatornya. 2. Daun murbei, kaya akan antioksidan untuk mendukung kekebalan tubuh. 3. Kulit manggis. Jadi Anda bayangkan sekarang kemajuan AI itu seperti ini. Kalau Anda tidak memahaminya, Anda akan sangat ketinggalan zaman. Dan dari sini kita ada software untuk membuat ini menjadi sebuah karusel. Jadi untuk IG itu ada slide yang sudah disiapkan. Luar biasa enggak? Itulah kemajuan teknologi. Luar biasa nggak? Jadi sudah bikin kontennya itu cepat sekali. Kontennya bisa jadikan suara, pakai suaranya dia. Kita kalau nggak pilih suara kita, terpatah-patah, sering salah, pakai suaranya dia. Dan slide-nya pun ada caranya dibuatkan sama dia. Carousel, tahu ya carousel itu yang digeser di IG. Secanggih itu AI. Kalau Anda nggak belajar itu tuh ketinggalan banget. Yang lain sudah kontennya sudah terbang kemana-mana. Anda nggak ngerti. Luar biasa nggak? Nah, itu semua ada caranya ya. Ada semua, ada ilmunya. Dan ya, cukup detail harus diajarkan. Oke, jadi Anda harus maklum mengapa ini berbayar. Oke, nah sekarang saya akan memberitahukan ini ya. Eh, kelas saya ini akan dibuka tanggal 13 September 2024. Ya, saya tahu Anda sudah ingin begitu ya, sekarang tanggal 10 ya. Tetapi saya ada pertimbangan begini. Saya ini agen-agen tim saya yang saya rekrut ini adalah tim bisnis saya. Jadi mereka itu perlu omset. Pertama kali saya pada waktu rekrut mereka, saya pikir eh, apa intens sekali akan kelas ini, misalnya AI 2 kali begitu ya. Tapi itu akan menyita banyak waktu karena admin mereka kan juga admin nih jawab satu persatu sehingga saya memikirkan begini. Anda yang sudah mendengarkan penjelasan ini, saya akan ada Zoom kedua dulu begitu. Nanti pada waktu kelasnya dibuka tanggal 13 September 2024 itu belum sempurna ya. Jadi belum semua diberikan. Cuma diberikan yang tadi depan itu. Ingat ya, yang 2 video di depan, yang profile picture sama ini ya. Itu 2 itu diberikan supaya Anda pokoknya bikin prompt dulu. Bikin prompt dulu, bikin foto dulu dari prompt yang kita kasih. Kemudian Anda upload setiap hari. Kemudian kasih link. Kalau Anda pingin belajar juga di sini, masukkan nanti ke kelas yang kita arahkan. Waiting list-nya. Begitu. Nanti setelah itu akan ada Zoom 1 kali lagi, baru dibuka resmi kelasnya. Ya, jadi minggu depan itu akan masih ada Zoom 1 kali. Berbeda dengan ini ya, saya kasih materi nanti yang berbeda. Begitu ya, ilmu saya cukup banyak. Jadi ini pokoknya Anda nanti
bisa dibeli produknya itu tanggal 13, tapi kita belum mulai resmi, ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini belum mulai resmi. Jadi ini masih dikasih 2 supaya ada pokoknya ada bahan upload dulu. Nanti kelasnya itu jadi gini, kalau di Travelia itu namanya e-course itu hanya video. Saya nggak mau hanya video begitu ya. Saya mau jual course-nya, kelasnya cohort namanya, cohort begitu ya. Berarti bisa untuk umum, betul. Semua bisa. Jadi memang yang bisa menikmati semua di luar jaringan saya bisa, gitu ya. Jadi kita itu promosi dulu supaya saya inginnya tercapai 50 orang dulu di kelas. Jadi tertutup untuk 50 orang, blek, sudah. Kita nggak mau buka lagi karena apa? Takut nggak bisa handle kebanyakan gitu ya. Kan pertanyaan banyak dan kita perlu perhatian ke Anda. Kita kan mau bikin income Anda besar, bukan hanya kita jualan kelas. Jadi kita itu pingin Anda itu interaktif dan kita bisa jawab kayak gitu kan. Jadi saya batasi segitu. Jadi ditutup jebret, selesai 50, kita akan mulai kelasnya. Ya, jadi pengumuman tanggal-tanggalnya tunggu dulu karena saya masih nyocokkan jadwalnya sama Faras dan sama Travelio. Travelio itu 17, ada webinar 19, 20, saya stres ya. Ini video apa? Webinar saya yang kedua bagaimana begitu ya. Tapi pokoknya dikumpulkan dulu. Nanti saya umumkan pada waktu saya dapat jadwal fix dari Travelio, saya langsung akan ada Zoom-nya gitu ya. Yang kedua, jadi begitu Zoom yang kedua itu jebret ya, besoknya langsung kelas sudah dibuka. Nah, caranya gini, Bapak Ibu, Anda itu untuk jadi affiliate itu perlu jadi membernya Travelio dulu. Itu prinsipnya. Jadi harus punya kayak kalau di Paras itu jadi agennya dulu. Jadi agen Paras kan 500.000 sekarang ada ya. 3 juta sama 500.000. Nah, membernya Travelio itu 100.000. 100.000 itu join dulu. Ya, nanti linknya minta, kalau agen Paras saya ya, minta di mitra atasnya masing-masing. Jadi join dulu supaya punya hak affiliate. Gitu dulu ya. Nanti saya akan bikin Zoom khusus untuk affiliate-nya. Jadi untuk Anda Travelio-nya. Ilmunya bagus di Travelio. Jangan khawatir. Nanti kita masuk grup besar gitu ya. Ilmunya banyak banget. Nah, saya juga punya grup Travelio. Nah, di sana saya lebih, pendampingan lebih intens daripada grup besarnya mereka. Sekali lagi saya kan guru ya. Jadi saya ini langsung apa namanya ini sudah apa namanya. Nah, yang sudah member ya udah nanti tinggal saya ajarin. Ini kan produk nanti ada tanggal 13 ya. Tung muncul. Saya ajarin dulu bikin link kode affiliate-nya supaya orang belinya langsung masuk ke Anda bukan ke saya. Kalau saya sekarang keluarkan linknya, Anda tidak punya link ini, semua pemasukan masuk ke saya. Tapi saya maunya masuk ke Anda langsung. Jadi ada promo, beli kelasnya sekali, langsung ada promo, dapat 5 orang, full lunas. Ngerti ya? Apalagi kalau misalnya agen paras yang pingin jaringannya berkembang dengan AI, dengan apa. Jadi omsetnya dia kan besar. Jadi ada dapat double income. Yang satu produk digitalnya dapat, itu untuk ilmu aja lah. Terus pokoknya pikirannya buat ilmu. Kemudian ilmunya ini untuk jualan produk yang lain begitu ya, biasanya saya begitu, tapi kita juga bisa jualan produk yang lain karena Travelio itu kan keluarkan ilmu kayak kemarin binaural audio gitu ya. Ya udah itu nanti kita bisa jualin ke orang. Oke sih kan sudah beli, oh, bagus ini, terus testimoni jualan itu juga bisa, tapi jadi membernya Travelio dulu, ngerti ya? Kalau member baru bisa dapat income dari produk digitalnya. Kalau saya jualin produknya langsung yang dapat saya semua. Jadi gabung member dulu, nanti link diberikan oleh masing-masing leadernya di grup masing-masing. Oke? Linknya masuk dari sana, diajari bikin, nanti masuk dulu ke grupnya Tele di Travelio. Di sana ada caranya. Caranya klik ini, klik itu, ada videonya semuanya. Jadi Anda pokoknya punya klik linknya itu, link affiliate-nya. Punya dulu pokoknya. Jadi ketika produknya keluar, langsung Anda bikin linknya ada begitu. Jadi langsung income-nya langsung masuk. Nah, begitu ya caranya ya. Jadi saya belum buka kelasnya. Saya buka nanti tanggal 13 September. Oke? Mengerti ya? Jadi Anda gabung dulu ke Travelio. Keuntungannya apa? Ya, Anda bisa dapat cuannya ya. Ya. Oke, saya buka. Saya kasih tahu kelas saya di angka 200.000 ya.
Dan di ini kita ada pembagian, ada afiliasi itu dibagikan 40% untuk para afiliator. Jadi yang pertama itu 20%, yang ini ya, 20%. Jadi ketika Anda jual kelas 200.000, 20%, Anda dapat 40.000 langsung, lumayan ya. Jadi kalau Anda bisa jual 10, karena Anda aktif ya, wah, bikin wah, upload tuh banyak yang aku bingung, aku belajar. Anda bisa upload 10 cuan 2 kali lipat. Anda langsung laba, oke? Seperti itu ya. Jadi targetkan 10 lah supaya cuan. Begitu ya. 20% dapat. Nah, kemudian bawahnya Anda ini seneng kan belajar upload. Teman-temannya juga pingin banyak yang ikut. Aku juga emak gaptek, aku juga pingin bertumbuh gitu ya. Nah, Anda itu dapat 10%. Ketika bawahnya Anda ini juga nge-share, juga aktif. 4 lapis. Yang ketiga dapat 5%, yang keempat dapat 5%. Lumayan ya, dapatnya 4 lapis. Tapi ini terjadi hanya ketika Anda share link. Kalau Anda diem aja, ya kalau Anda diem aja, jadi nggak ada, kemudian dia aktif, cari sendiri, beli, sendiri, itu Anda tidak dapat. Jadi memang dia kan bukan MLM ya, istilahnya tier. Jadi Anda harus link, kasih link, kemudian orangnya beli dari link Anda. Bahkan mungkin anggota trial beli yang lain nggak aktif gitu ya. Anda karena aktif, orang ngekliknya dari link Anda. Kan kelas ini nggak ada yang tahu misalnya ya. Cuman apa grup kita yang tahu. Terus anggota trial beli yang lain pingin, mereka ngeklik dari link kita. Itu kita juga dapat. Gitu cara kerjanya. Jadi ini mainnya link. Jadi karena itu Anda harus bisa pokoknya bikin link produk. Itu yang harus diajari mitra atasnya sampai bisa. Sampai kita awasi sampai jadi linknya. Udah gitu aja. Oke? Jadi nanti kita masuk yang daftar, nanti kirim screenshotnya ke mitra atas supaya saya kasih link ke grup Tribelio saya. Begitu ceritanya ya. Supaya Anda belajar di sana, nanti saya ada pengumuman Zoom dan sebagainya, Anda dapat notifnya. Ada grup WA, ada grup Telegram memang ya. Jadi yang grup WA dan grup Telegram ini yang tadi waiting list itu bukan member Tribelio. Masih sebagian belum. Kalau sudah nanti masuknya ada grup sendiri. Nah, nanti grup WA yang sudah member nanti saya buat sendiri supaya lebih notif karena Anda mungkin nggak biasa baca notifikasinya Telegram. Nanti saya ajari cara buka notifikasinya Telegram supaya kebaca semua di sana. Soalnya kelas kita di Telegram, jadi Anda harus terbiasa dengan Telegram. Telegram tuh enak, Anda nggak usah download foto, nggak usah download video, semua kelihatan. Jadi Anda harus belajar, pasti dengan Telegram, oke? Gitu ya, biasanya ya, biar paham, oke? Nah, jadi materi promosi itu ada semua di sana. Testimoni ada semua ya, seperti yang dibahas itu ya, di Travelia juga. Oke, di actionnya gimana? Anda langsung daftar di grup kelompok masing-masing. Oke, jadi langsung daftar di grup kelompok masing-masing. Nanti akan diberikan linknya oleh leadernya. Kalau Anda misalnya di Faras itu punya mitra atasnya itu ditunggu sampai besok. Kalau misalnya besok dia nggak gabung, Anda lompati aja. Langsung gabung ke saya. Begitu ya. Jadi memang saya kasih peraturan gitu supaya apa namanya kasih kesempatan dulu yang mitra atasnya dapat. Tapi kalau dia tidak mau bergabung, Anda berhak sukses, bukan? Maka Anda boleh langsung gabung di Tribelionnya. Ya, saya kasih waktu 3 hari, 10, 11, 12 ya, 13 itu supaya kita bisa langsung sudah punya link untuk produknya. Oke, 3 hari aja. Ya, gitu ya. Oke, semoga penjelasan saya bermanfaat. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ini 2 jam ya sudah. Tadi saya terlambat karena apa? Saya kan beli Zoom untuk 300 orang ya. Ternyata saya itu bisa lupa passwordnya. Maafkan ya tadi ya. Jadi saya biasanya nggak pernah terlambat, jadi terlambat. Oke, gitu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kalau udah ada ya udah ikut aja gitu ya. Tadi gabung semua ya. Ya, jadi hari ini belum ada penjualan produk ya. Saya harapkan Anda kepinginnya bukan jualan, bukan gabung di produknya, tapi jualan. Jadi punya 2 pendapatan. Jadi afiliatornya Revio. Karena saya inginkan Anda income-nya 10 juta per bulan. Jadi harus ada sesuatu yang dijual gitu ya. Jadi bukan beli di saya, tapi maksudnya nanti orang
Anda beli di Anda sendiri gitu. Nanti saya ngajarin ya. Jadi kalau Anda sudah gabung di Travelio, Anda bikin linknya nanti dibeli sendiri oleh Anda di sana. Gitu. Jadi langsung diskonnya nanti dapat. Begitu ya. Jadi segera aja bergabung di Travelio. Jadi tanggal 13 itu saya sudah launching produknya tipis-tipis ya. Nanti begitu orang mau bergabung jebret banyak 50 saya tutup jebret selesai. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Renata. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan chatting di grup. Oke? Baik, Bu Cin, terima kasih banyak. Ilmunya luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu, tapi cepat-cepat saja. Jadi kalau mau bergabung bisa di segera buat linknya dulu, nanti ada panduannya. Nggak usah mikir-mikir panjang-panjang. Kalau memang kita penghasilannya mau di atas 10 juta, gas saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini ada satu pertanyaan. Berarti bisa untuk umum, bisa Bu Vivin. Jadi di luar agen Faras boleh masuk. Mungkin ada keluarga atau teman bisa diajak.